Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Utithe napamacceya dhammang sucaritang care dhammacari sukhang seti asming loke parang hija. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian dimanapun berada, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya, pada kesempatan kali ini saya diminta oleh pengurus Wihara Dhammasuka untuk memberikan dhamma kembali, ya, walaupun bisa dibilang secara virtual karena Jakarta ya PSBB lagi. Jadi kita harus mematuhi ya, apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Karena kita semua ingin sehat, ingin yang terbaik, ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat menarik, yang sekiranya relevan pada saat ini, pada masa dimana seperti ini, ya, kondisi dunia, kondisi dari negara kita khususnya Indonesia ya sedang terguncang. Apa itu? Ya, di dalam Ataloka Dhamma Anguttara Nikaya kelompok 8, ya, syair kelima, di situ disebutkan, dijelaskan oleh Sang Bhagawa ada 8 kondisi dunia yang semua orang tidak bisa menghindarinya. Semua orang pasti akan mengalaminya, tidak terkecuali. Untung, rugi, puji, dicela, kemasyuran, ya, celaan, dan seterusnya. 8 kondisi dunia ini akan berakhir, akan terputus kalau kita sudah tidak terlahir di dunia lagi. Untung dan rugi, ya. Saya rasa ini sangat relevan sekali pada kehidupan kita saat ini, ketika kita khususnya, ya, Anda para perumah tangga pasti ingin memiliki keuntungan daripada kerugian. Tidak dipungkiri itu semua, ya, karena siapa sih orang yang tidak ingin mendapatkan untung? Siapa sih orang tidak mau mendapatkan penghasilan yang lebih, ya? Terlebih lagi Anda perumah tangga, memang kerjaan Anda ya bekerja, mencari uang, ya. Tetapi dua kondisi ini, untung dan rugi ini, ya, walaupun tadi saya bilang ada 8, tapi dua ini menjadi hal yang terikat begitu. Ya, tidak bisa dipisahkan untung dan rugi. Mungkin hari ini Anda bisa untung, mungkin hari ini bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, tetapi kita tidak tahu hari-hari berikutnya apakah kita bisa mendapatkan keuntungan pula, ya. Terlebih lagi pada saat ini, ya, PSBB lagi di Jakarta. Ada beberapa warung-warung, toko-toko yang tutup, ya.
Mungkin saja dari sebagian toko, sebagian warung yang tutup itu ya milik Anda, ya. Lalu gimana Anda bisa mendapatkan keuntungan? Ini yang harus kita sadari, yang harus kita lihat, bahwasannya untung dan rugi ini tidak terlepas dari kehidupan kita. Memang Bante, semua orang ingin keuntungan, tetapi kita bisa bijaksana, bisa melihat kondisi, ya. Kalau pada saat ini Anda mungkin ya jualan, buka toko di tempat yang cukup ramai dan juga masuk dalam bagian itu yang pemerintah katakan gitu, ya, hanya ada beberapa toko yang bisa buka, salah satunya toko sembako lah, ya. Nah, Anda tidak berjualan sembako misalkan begitu, ya Anda harus pintar-pintar mengelola lah, ya. Kalau Anda tutup, ya Anda masih bisa berjualan, cari cara yang lain, atau mungkin zaman sekarang sudah banyak online, ya. Anda mungkin tutup tokonya karena adanya PSBB ini, tapi Anda masih bisa mendapatkan keuntungan. Tetapi kalau tidak bisa, sehingga Anda mendapatkan kerugian, Anda harus tetap bijaksana. Jangan marah-marah, jangan merasa putus asa, ya. Gara-gara corona, gara-gara pemerintah saya seperti ini. Bukan, ya. Pemerintah pun mencari solusi yang terbaik untuk kita semua, agar kita semua mendapatkan kondisi-kondisi baik, ya. Untung dan rugi. Lalu selanjutnya yang ketiga dan keempat ada pujian dan kritikan. Nah, ini juga sama, ya. Semua orang akan mendapatkan pujian dan juga kritikan. Tidak terlepas, baik dia seorang presiden sekalipun, dia akan mendapatkan pujian dan kritikan. Sama seperti halnya beliau-beliau nih yang ada di belakang kamera, ya. Ketika hasil videonya bagus, ya, beliau-beliau nih yang ada di belakang kamera, yang Bapak Ibu tidak tahu siapa saja, ya. Pasti Bapak Ibu ketika di YouTube, ya, mendengar suaranya bagus, gambarnya bagus, pencahayaannya bagus, langsung Bapak Ibu like, komen yang baik-baik. Terima kasih Bante, videonya bagus, dan juga admin dari YouTube Wihara Dhamasuka. Dapat pujian. Tapi ketika satu kali lagi rekaman seperti ini, tiba-tiba suara mic-nya rusak. Akhirnya ceramah nggak pakai mic, di-upload. Terus Anda komen, kok adminnya jelek, suaranya tidak jelas, gambarnya hancur, dan lain sebagainya, ya. Anda sebagai netizen, ya, Anda berhak memberi pujian atau memberi celaan. Tapi Anda juga berhak menerima pujian itu dan juga celaan itu. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Saat ini, ya, Anda sudah mulai memahami tentunya, ya, apa itu teknologi yang baik dan teknologi yang tidak baik. Tetapi terlebih daripada itu, pujian dan celaan ini juga bisa menjadi masukan dan juga semangat kita ketika kita menerima pujian dan kritikan ini dengan cara yang baik. Bukan berarti ketika Anda dipuji, Anda merasa senang dan akhirnya besar kepala. Tetapi
Ketika Anda mendapatkan celaan, Anda tidak menerima itu sebagai celaan, Anda marah akan celaan itu, apa yang terjadi? Sakit hati, ketidaksukaan akan timbul di dalam diri Anda. Kalau Anda menerima pujian dan kritikan ini sebagai hal yang baik, sebagai hal yang membangun, Anda akan menerima ini sebagai evaluasi. Bagaimana cara saya agar tidak dikritik kembali? Bagaimana cara saya agar tidak mendapatkan celaan itu kembali? Ya kita merubah. Ya, yang tadi dikatakan suaranya putus-putus mungkin. Cari solusi bagaimana agar suara itu tidak putus-putus. Gambarnya agak sedikit ngeblur, mungkin dicari solusi agar gambar tidak ngeblur. Begitu. Jadi Anda bisa menerima ini pujian dan kritikan sebagai mana adanya. Yang selanjutnya ada kemasyhuran dan kehilangan reputasi. Tadi di atas Anda sudah bekerja, sudah mencari uang, mendapatkan pujian, lalu ya tiba-tiba Anda berbuat kesalahan, Anda akan kehilangan reputasi Anda, kehilangan nama baik. Bagi sebagian orang yang kehilangan nama baik, khususnya di Indonesia, akan sulit diterima di kalangan umum. Contohnya apa? Kita lihat para koruptor, mereka-mereka yang bekerja di instansi pemerintah, dia sudah mendapatkan jabatan yang baik, nama baik, keterkenalan, ketenaran, dia ketahuan korupsi. Apa yang dia dapatkan? Satu, dia masuk penjara. Dua, kehilangan reputasi. Yang ketiga, sulit diterima oleh masyarakat. Karena apa? Sosial, Bapak Ibu. Jadi jangan sekali-sekali kita sampai kehilangan reputasi kita. Ya, kita pertahankan reputasi kita yang baik-baik. Ketika Anda sudah misalkan menjadi petinggi di dalam satu perusahaan, ya Anda lakukan pekerjaan Anda yang sesuai dengan dhamma. Jangan melenceng, jangan membuat kesalahan sehingga nama baik, reputasi baik Anda akan hilang. Ini juga masuk dalam kondisi-kondisi yang dikatakan ataloka dhamma, tidak terkecuali. Lalu bagaimana ketika Anda menjadi bawahan? Anda juga bisa mendapatkan nama baik kalau Anda bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sebagaimana adanya. Ketika ada orang yang bekerja sebagai tukang sapu jalan sekalipun, kalau dia menikmati pekerjaan dia menyukuri apa yang menjadi pekerjaan dia akan senang, dia akan bahagia. Walaupun sehari-hari kadang dia kepanasan, kehujanan, bertemu dengan mobil-mobil besar ya di jalanan ketika nyapu dan lain sebagainya, angin besar, mereka akan tetap bahagia. Karena apa? Reputasi yang baik ini akan menjadikan strata sosial seseorang menjadi lebih baik, menjadi meningkat daripada mendapatkan reputasi yang buruk itu sendiri. Lalu ada kesakitan dan
kesehatan atau penderitaan dan kesenangan. Ini juga tidak terlepas dari kita. Ketika sebelum ada wabah virus ini, kita senang, kita bahagia, bahwasannya kita bisa jalan-jalan kemana pun, bisa happy-happy kemana pun Anda ya. Tetapi ketika penderitaan itu datang, pemerintah menganjurkan Anda untuk stay at home, untuk kerja dari rumah, tidak bisa kemana-mana, tempat wisata ditutup. Penderitaan muncul di dalam diri Anda. Lalu bagaimana cara kita untuk menyikapi penderitaan dan kesenangan ini? Kita ingin yang terbaik, kita ingin yang bagus-bagus untuk kehidupan kita, tetapi kita tidak bisa menerima ini sebagaimana adanya, ya sulit juga ya. Karena ketika Anda merasakan penderitaan, sakit saja, Anda tidak ingin sakit ini ada di diri Anda untuk kurun waktu yang lama. Tetapi ketika kesenangan datang, Anda berharap bahwasannya kesenangan ini kalau bisa bertahan hingga cukup waktu yang lama di dalam diri Anda, sehingga tidak ada lagi kesengsaraan. Tetapi nyatanya kedua hal ini tidak ada yang bisa memprediksi, tidak ada yang bisa mengatur. Semua terjadi karena kondisi-kondisi dunia. Oleh karena itu, kedelapan kondisi dunia ini yang sejatinya tidak pernah bisa terlepas di dalam kehidupan ini, bisa kita lewati, bisa kita jalankan dengan semaksimal mungkin, dengan apa adanya. Ada perumpamaan kehidupan kita ini diibaratkan sebagai roller coaster emosional. Apa itu ya? Anda tahu roller coaster itu apa? Ya, mainan yang kadang bisa di atas, langsung tiba-tiba terjun dengan kencang, ada di bawah. Lalu kadang juga dia bisa berputar dengan kencang dan juga berputar dengan lambat. Itulah siklus kehidupan kita. Hari ini kita bisa di atas, bertahan mungkin sampai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, dan seterusnya. Tetapi kadang juga kita ada di titik di mana kita berada di bawah sekalipun. Kita tidak bisa menghindari ini. Bahkan kadang kehidupan kita pun berputar-putar. Kadang di atas, di tengah, bahkan di bawah, berputar terus. Inilah sejatinya kehidupan kita. Kita bisa terhindar dari roller coaster emosional ini jika kita sudah bisa memutus rantai kelahiran di dalam diri kita. Apa itu? Kita bisa mencapai akhir dari tujuan umat Buddha. Setidaknya kita sudah memiliki pengertian atau yang dikatakan sebagai pemasuk arus. Ketika kita sudah berada di jalan yang benar, berada di jalan yang baik, maka
kita akan bahagia. Ya. Walaupun Ataloka Dhamma ini tetap tidak bisa kita hindarkan, tetap tidak bisa kita belokkan. Dalam arti kata kita menghindar dari Ataloka Dhamma ini. Tetap semangat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, karena saya tidak bosan-bosan mengingatkan, ya, jaga kesehatan dan selalu jadi yang terbaik minimal untuk keluarga, dan selalu ikuti, patuhi apa yang telah pemerintah lakukan demi kebaikan negara kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semayan, terima kasih. Sabe sata, bawantu sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.